Sidang terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik I Gede Ari Astina alias Jering SID kembali berlanjut. Sidang yang beragenda eksepsi atau pembelaan terdakwa ini berlangsung secara daring pada Selasa 29 September 2020 kemarin. Jering, terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia menjalani sidang dari ruang Ditreskrimsus Polda Bali. Dalam sidang ini, kuasa hukum Jering menilai dakwaan yang dibacakan jaksa cacat. Kuasa hukum terdakwa ujaran kebencian dan pencemaran nama baik I Gede Ari Astina alias Jering menilai jaksa penuntut umum gagal menguraikan kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan kliennya. Selain gagal menguraikan kerugian material dan imaterial, Sugeng menilai surat terdakwa JPU hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta hukum. Penuntut umum juga keliru membuat kerugian material dan imaterial serta alat yang digunakan untuk membuat dan mengunggah postingan serta surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Selain itu, pengacara menilai surat dakwaan JPU hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta hukum. Dari dalil tersebut, Sugeng mengatakan dapat disimpulkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebelumnya, Jering didakwa menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia terkait unggahan di Instagram pribadinya yang menyebut ID kacung WHO pada 13 Juni 2020 dan pada 15 Juni yang berisi dokter meninggal hingga menyinggung soal COVID-19 konspirasi. Jering didakwa melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk itu, kuasa hukum memohon agar hakim mengabulkan keberatan ini dan menyatakan surat dakwaan jaksa terhadap Jering batal demi hukum. Rencananya, sidang akan dilanjutkan pada Kamis 1 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh penuntut umum. Hari ini agenda eksepsi ya. Jadi kesempatan dari Jering dan penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi dakwaan jaksa. Kami sudah siap hari ini. Nanti kita bacakan. Kita menolak, intinya kita menolak dakwaan jaksa. Bahwa rapid itu nggak jelas. Apakah menunjukkan seorang itu terpapar COVID atau tidak. Sementara digunakan sebagai satu syarat yang menghambat pelayanan medik kepada ibu hamil. Ini perdebatan substansi nih. Melihat kasus Pinangki yang Jakarta sudah ditetapkan sebagai zona merah dan gubernur menetapkan PSBB ya, itu disidangkan dengan offline. Sebagai upaya menemukan kebenaran material dan hak publik atas keterbukaan persidangan. Terbuka untuk umum, informasi persidangan publik harus tahu. Tidak boleh ada dibatasi jurnalis meliput persidangan. Kepolisian menjadi tempat untuk tempat persidangan, tentu itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Tetapi ini juga menuntut bahwa kepolisian ataupun pemerintah harus menyediakan satu standar COVID yang baik. Lihat kita berkerumun, ya, tetap berkerumun nih. Kalau di pengadilan kan tidak, bisa kita eliminir, ya. Jadi kita minta tetap offline. Tujuan perlindungan tetap tercapai, hukum acara dipenuhi, pencarian kebenaran material bisa dicari. Terima kasih. Sekian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.